Maka orang-orang yang sadar sebelum kematian datang, orang-orang ini disebut dengan orang yang mampu mematikan dirinya sebelum mati. Nah, semoga kita nanti masuk ke fase bisa mematikan diri sebelum mati. Apa mematikan diri sebelum mati? Oke, teman-teman, ada yang disebut sekarang yakin ya. Lau asyraqa laka nurul yakin. Seandainya cahaya keyakinan terbit di dalam hatimu, engkau akan melihat akhirat itu dekat untuk engkau tuju. Akhirat itu dimulai dengan kematian, teman-teman. Nah, kalau kita yakin kepada Allah, yakin bahwa hari kepastian itu datang, hari kematian itu datang, hari akhirat itu ada, maka kita akan merasa setiap hari harus siap-siap mau mati gitu. Apalagi dengan masa-masa sekarang, masa-masa virusnya barangkali kita sebut gelombang ketiga ya. Kalau WHO menyebutkan ada 6, ada 3 varian atau gelombang besar nanti dari virus ini. Tapi beberapa pengamat menyebutkan 7 ya, wallahu alam. Dan nanti ke depan tambah kuat, tambah deras, tambah cepat penyebarannya. Udah seperti itu masih ada juga orang yang tidak percaya ya. Tapi begitulah. Kalaupun iya COVID itu cuma asbab penyebab orang kemudian melintasi alam dunia ke alam akhirat, ya, alam barzah. Nah, kita mati nggak perlu pakai COVID. Orang tanpa COVID pun bisa mati, teman-teman. Maka persiapannya ke sana harus kuat ya. Apa kata beliau, la ra'aita mahasina dunya qad zaharat kasifatan al-fana 'alaiha. Jadi kalau orang bisa melihat dengan mata keyakinannya bagaimana rusaknya dunia, maka dia akan memandang akhirat itu lebih real. Jadi kita ini kenapa panjang angan-angan? Karena kita belum mengalami musibah gitu. Teman-teman kena COVID aja, orang kalau kena COVID nanti dia bernazar macam-macam. Saya punya kenalan, kalau saya sehat saya akan begini begitu. Ketika sehat dia lupa. Ternyata manusia punya sifat kegombalan seperti itu ya, menggombali Allah. Lalu di dalam Al-Quran ternyata disebutkan dalam surat Sajadah, udah masuk kubur itu manusia masih gombal ya. Ya Allah, seandainya Engkau hidupkan kami kembali, kami akan beramal soleh. Jadi ada ungkapan begitu dari manusia. Jadi manusia ini suka bikin janji, suka ngombalin malaikat, ngombalin Allah, kira-kira begitu, memberi perjanjian. Semua ini terjadi karena nurul yakin belum terbit. Ada sebuah hadis, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Pada hakikatnya semua orang itu tertidur, jadi hatinya lalai. Jika mereka mati, intabah, mereka baru sadar. Nah, jadi ada ungkapan begitu di dalam hadis. Kapan orang sadar? Ketika dia mau mati. Nah, maka orang-orang yang sadar sebelum kematian datang, orang-orang ini disebut dengan orang yang mampu mematikan dirinya sebelum mati. Nah, semoga kita nanti masuk ke arah sana, ya. Masuk ke fase bisa mematikan diri sebelum mati. Apa mematikan diri sebelum mati? Memunculkan keyakinan terhadap adanya alam setelah alam ini, ada alam barzakh, alam kematian, yang kita harus berinteraksi banyak. Teman-teman, nanti ketika seseorang masuk ke dalam kubur, itu alamnya bukan di tanah itu, alamnya sudah alam lain ya. Karena tubuh kembali ke tanah. Nah, kita ini kan terdiri dari minimal, saya bagi 3 ya, tubuh, jiwa, ruh ya. Tubuh, jiwa, ruh. Tubuh kita kembali ke tanah, jiwa kita merasakan kematian, tapi dia kemudian masuk ke alam lain. Lalu ruh ini membackup si jiwa ini. Nah, ruh ini seharusnya pulangnya kepada Allah. Inilah yang dibaca setiap kali ada meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah itu ruh. Sedangkan jiwa tidak kembali kepada Allah, dia kemudian arahnya ke surga ya. Surga atau neraka.
Jadi yang disiksa nanti itu jiwa. Ketika kita nanti dibangkitkan, kita diberi lagi tubuh yang baru. Nah, pertanyaan pertama ketika masuk kubur, teman-teman, bukan alirannya apa, sholatnya berapa, udah khatam Quran berapa, tapi yang ditanya adalah, kamu kenal nggak Allah itu? Man Rabbu, siapa Tuhanmu? Oleh karena itu, teman-teman, kita harus belajar tentang Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah. Hikam ini salah satunya. Allah itu sudah ada sebelum alam dicipta. Sekarang dia ada sebagaimana dulu ada. Maka supaya kita bisa merasakan Allah itu ada, jiwa kita, diri kita harus terbebas dari ketergantungan kepada alam. Baru ini kemudian merasakan sang pemilik alam. Itulah makna ayat kedua dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha ahad, Allahus samad. Nah, ini ayat keduanya, ya. Allah yang tempat orang bergantung, curhat, meminta. Ini makna Allahus samad. Suatu kali Nabi Allah Musa meminta, ya Allah, pertunjukkan aku dirimu. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, jika engkau melihat gunung yang ada di hadapanmu masih bertahan setelah aku percikan cahayaku, maka engkau akan mampu melihatku. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memercikkan cahayanya sedikit saja ke arah gunung tersebut. Gunungnya hancur, Nabi Musa pingsan. Maka dengan beliau pingsan, pandangan Nabi Musa bukan lagi pandangan mata fisik. Beliau sudah melihat dengan mata batin. Karena ketika orang tertidur, orang pingsan, Allah memberikan pandangan lain, yaitu pandangan alam qalbu, ya, alam misali. Kita ini kadang-kadang merasakan ada suatu hal itu susah, kadang kita merasakan suatu hal itu rumit. Ketika kita merasakan suatu hal itu susah, berarti Allah sedang ingin menunjukkan semua dari alam. Tapi kadang-kadang ketika kita munajat, kita minta, ya Allah mudahkan urusanku, lalu betul-betul dimudahkan, berarti Allah sedang menyatakan dirinya bahwa aku benar-benar nyata, ya. Apalagi zaman-zaman COVID begini, ini yang harus diperkuat salah satunya bukan hanya imun tapi keyakinan, ya. Bahwa ya kita yakin bahwa Allah jaga kita. Kalau ini bisa dijaga, teman-teman, maka insya Allah secara kekuatan spirit dalam diri ini bisa membentengi. Kalaupun kena nanti paling-paling sebentar udah sembuh, ya. Cuma kalau sudah mulai parno, udah mulai suuzon, berprasangka buruk ke dalam diri, ini akan lama-lama terpuruk, dan ujungnya nanti ya bisa kematian, ya. Baik, jadi Allah menyebut dirinya zahir, Allah menyebut dirinya batin, ya. Zahir secara karya, batin secara zat. Baik, lanjut Mas.